Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Rusli SMN alias Saudara Ral. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan harga saham LQ 45 pada tanggal 19 Agustus 2020. Pada pasar hari ini ada sekitar 4 saham indeks LQ45 yang mengalami penurunan di atas 2% dan ada 3 saham indeks LQ45 yang terjadi kenaikan di atas 2%. Untuk ini saya akan mulai penjelasan dari pergerakan harga saham yang mengalami penurunan di atas minus 2%. Pada pasar ini saham MNCN mengalami penurunan saham di atas minus 2,67%, di mana pada pasar hari ini saham MNCN ditutup melemah seharga Rp910, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp935. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,67%. Untuk ini kita lihat pergerakan harga saham berdasarkan grafiknya. Ini tampilan grafik saham MNCN untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan di atas minus 2% adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.225, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.375. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Cipin sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 2,35%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham Cipin untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya saham Cipin. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya saham Cipin. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mulai penurunan pula di atas minus 2% adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp9.500, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp9.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 225 poin atau setara dengan minus 2,31%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INKP untuk 6 bulannya. Saya kenaikan. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp9.550, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.750. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 200 poin atau setara dengan minus 2,05%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMGR. Ini grafik untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.980, di mana pada pasar sebelumnya
saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 1,73%. Untuk ini kita lihat grafik saham JSMR untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mulai penurunan pula di atas minus 1% adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.000, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,64%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom. Ini tampilan grafik saham Telkom untuk 6 bulannya. Ini tampilan saham Telkom untuk 3 bulannya. Tampilan saham Telkom untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp11.800, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp11.975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus 175 poin atau setara dengan minus 1,56%. Untuk ini kita lihat tampilan grafik saham INTP. Tampilan grafik saham INTP untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mulai penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp5.300, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.375. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,40%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ASI untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mulai penurunan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp795, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp805. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,24%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Antam. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mulai penurunan pula adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp10.100, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp10.200. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 0,98%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ICBP untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mulai penurunan pula adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.605, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.620. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 0,93%.
Untuk ini kita lihat tampilan grafik dari saham KLBF untuk 6 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ 45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp6.100, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp6.150. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BMRI sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,81%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BMRI untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp6.925, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp6.975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,72%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp710, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp715. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,70%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham CTRA untuk 6 bulannya. Dan ini tampilan untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp7.200, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp7.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,69%. Untuk ini kita bisa lihat grafiknya saham INDF untuk 6 bulannya. Tampilan untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham TIPIA. Saham TIPIA pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp7.350 poin. Rp7.350, di mana pada pasar sebelumnya saham TIPIA ditutup dengan harga Rp7.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham TIPIA sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,68%. Ini kita bisa lihat grafik dari saham TIPIA untuk 6 bulannya, 3 bulannya, untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRM. Saham gudang garam atau GGRM pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp54.175, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp54.525. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 350 poin atau setara dengan minus 0,68%. Ini kita bisa lihat grafik dari saham gudang garam
Ini tampilan untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp925, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp930. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,54%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BRPT untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp23.475, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp23.600. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 0,53%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNTR untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mulai penurunan pula adalah saham PT PP. Saham PT PP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.015, di mana pada pasar sebelumnya saham PT PP tutup dengan harga Rp1.020. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PT PP sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,49%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PT PP untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mulai penurunan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp31.650, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp31.800. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA sebesar minus 150 poin atau setara dengan minus 0,47%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBCA untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.115, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.120. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,45%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham JPFA untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Yang ini untuk 1 bulannya. Kita break dulu. Ya, saya ulang lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman, pada pasar saham atau bursa IPO pada tanggal 19 Agustus 2022 ini, saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.115, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.120. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,45%. Ini kita lihat
Ini tampilan grafik dari saham JFFA tadi. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang hidup 3 yang mengalami penurunan pula adalah saham LPPF. Saham LPPF pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.285, di mana pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga Rp1.290. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPPF sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,39%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham LPPF untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp2.830, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp2.840. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,35%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akra untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR atau UNVR pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp8.200, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp8.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,30%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNVR untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang tidak terjadi kenaikan maupun penurunan adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp228, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril juga ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp228. Ini berarti tidak terjadi penurunan dari saham Sril atau kenaikan dari saham Sril yaitu 0 poin atau 0%. Begini kita bisa lihat tampilan grafis saham Sril untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp515, sama dengan pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp515. Ini berarti telah tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham MEDC yaitu 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham MEDC. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham SKT. Saham SKT pada pasar ini ditutup dengan harga Rp660, sama dengan halnya pada pasar sebelumnya saham SKT ditutup dengan harga Rp660. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat grafiknya saham SKT untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp1.115, sama dengan halnya pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.115. Ini berarti telah tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Adro yaitu 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Adro. Tampilan grafik saham Adro untuk 6 bulannya.
Ini tampilan grafik sama ada untuk 3 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Wika. Saham Wika pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp1.285, sama halnya dengan pasar pada bulan 10 pada hari sebelumnya, itu saham Wika ditutup dengan harga Rp1.285. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Wika 0,0%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Wika untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham HMSP. Sama HMSP pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp1.750, sama dengan pasar sebelumnya. Saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.750. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham HMSP 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Excel. Saham Excel pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp2.520, sama halnya dengan pasar sebelumnya. Saham Excel ditutup dengan harga Rp2.520. Ini berarti tidak terjadi kenaikan dari saham Excel, yaitu 0,0%. Kita bisa lihat juga tampilan grafik dari saham Excel untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Inco. Saham Inco pada pasaran ini tutup dengan harga Rp3.740, sama halnya dengan pasar sebelumnya. Saham Inco ditutup dengan harga Rp3.740. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0%. Untuk ini kita lihat tampilan grafik dari saham Inco untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp5.050, sama halnya dengan pasar sebelumnya. Saham BBNI ditutup dengan harga Rp5.050. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham BBNI, jadi sebesar 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBNI. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang juga tidak terjadi kenaikan maupun penurunan saham LQ45 adalah saham, yaitu saham ITMG. Saham ITMG pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp8.200, sama halnya dengan pasar sebelumnya. Saham ITMG ditutup dengan harga Rp8.200. Ini berarti tidak terjadi kenaikan 0,0%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang juga yang mengalami kenaikan adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp1.510, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.505. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBTN sebesar 5 poin atau setara dengan 0,33%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBTN untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang K37 yang juga mengalami kenaikan adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp3.870, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.850. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BTPS sebesar 20 poin dan setara 0,52%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BTPS untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang K38 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.040, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp1.030. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Indi sebesar 10 poin atau setara dengan 0,97%. Ini kita bisa lihat tampilan grafis saham Indi untuk 6 bulannya. Tampilan grafik Indi untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp3.560, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.520. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBRI sebesar 40 poin atau setara dengan 1,14%. Ini kita bisa lihat grafik saham BBRI untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang juga mengalami kenaikan adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp2.110, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.080. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTBA sebesar 30 poin atau setara dengan 1,44%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTBA untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp412, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ditutup dengan harga Rp406. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pewon sebesar 6 poin atau setara dengan 1,48%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pewon untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp1.210, di mana pada pasar sebelumnya saham Skema ditutup dengan harga Rp1.190. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Skema sebesar 20 poin atau setara dengan 1,68%. Di ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Skema untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik skema untuk 3 bulannya. Tampilan saham skema untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula adalah saham BSDE. Saham BSDE pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp740, di mana pada pasar sebelumnya saham BSDE ditutup dengan harga Rp725. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BSDE sebesar 15 poin atau setara dengan 2,07%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSDE untuk 6 bulannya. Rekomendasi ini beli ya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.305, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.255. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Pegas sebesar 60 poin atau setara dengan 4,82%.
Ini kita bisa lihat tampilan grafis saham Pegas untuk 6 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 yang mengalami kenaikan di atas 5% adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp1.765, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.680. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 85 poin atau setara dengan 5,06%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis dari saham ERA untuk 6 bulannya. Tampilan grafis untuk 3 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, demikian paparan saya tentang perkembangan atau pergerakan dari harga saham indeks LQ45 pada pasar hari ini tanggal 19 Agustus 2020. Sebelum saya tutup, saya perlu tegaskan kembali, kalau Anda sebagai investor baru dengan modal yang sangat minim, maka saya rekomendasikan Anda untuk membeli saham LQ45 yang itu dengan harga lot yang terendah. Kita bisa lihat bahwa harga lot yang terendah saat ini adalah saham Sril Rp228. Di posisi kedua adalah saham Powon Rp412. Posisi ketiga yaitu saham MLC Rp515. Posisi keempat yaitu Esketa dengan harga Rp660, dan yang kelima yaitu saham Citra Rp710. Ini 5 saham yang saya rekomendasikan untuk Anda investasi jangka panjang. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya perlu ingatkan lagi, berdasarkan persentase saham yang mungkin naik penurunan di atas 2% itu ada 4, yaitu saham MNCN, CIPIN, INKP, saham SMGR. Sedangkan yang mengalami kenaikan di atas 2% itu ada 3 saham, yaitu yang tempat pertama yaitu saham ERA yang kenaikannya di atas 2% hingga mencapai 5% lebih. Kedua itu saham Pegas di atas 4%, dan yang ketiga itu saham BSD di atas 2%. Ya, demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya apabila dalam penyampaian pemaparan saya pada pasar hari ini tentang pergerakan harga saham indeks LQ45 ada kata-kata yang salah, yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official.